Oppo melebarkan portfolionya di Indonesia dengan meluncurkan sebuah smartwatch yang diberi nama Oppo Watch. Menurut saya Oppo Watch ini sangat menarik. Seperti apa? Oke, pertama kita mulai dari desainnya dulu. Mungkin pas pertama kali lihat gambarnya di internet, banyak yang bakal bilang kalau smartwatch ini mirip dengan Apple Watch ya. Tapi pas saya pegang langsung ya, pas saya lihat sendiri, ngelihat langsung, ternyata nggak juga, nggak mirip-mirip banget. Menurut saya masih ada smartwatch lain yang lebih mirip Apple Watch. Tapi ini di unit yang saya pegang sih, yaitu varian yang 46 mm. Mungkin ini karena dual curve display yang dipakai, jadi dia itu melengkung di sisinya, di kedua sisinya. Jadi ini kayak layar curve atau layar edge di HP high-end ya. Dan ini terlihat sangat premium. Layarnya sendiri memakai panel fleksibel AMOLED dan kualitasnya sangat baik di mata saya. Oke, secara pribadi sebetulnya saya prefer jam tangan yang bentuknya bundar. Tapi pas saya pakai nyobain Oppo Watch ini, ternyata saya jadi malah suka-suka aja gitu dengan jam tangan yang bentuknya mengotak seperti ini. Mungkin karena memang desainnya yang premium dan sama sekali nggak terlihat murahan. Material yang dipakai itu aluminium, jadi feels-nya memang premium, dan bagian back cover-nya cukup mengingatkan saya dengan Oppo Find X2 Pro yang black ceramic yang lagi saya pakai ini ya. Di sebelah kanan ada dua tombol fisik, yang atas berguna untuk masuk ke app drawer ataupun balik ke home. Nah, yang bawah bisa kita kustomisasi, dan defaults-nya dia ke workouts ya. Tapi fungsinya bisa kita set ke hal lain. Sisanya untuk menavigasi bisa menggunakan gestur yang simple. Yang menurut saya juga menarik dari Oppo Watch ini adalah dia memakai Wear OS atau dulu kita kenal dengan Android Wear. Jadi dia itu satu ekosistem dengan Android dan Google. Di Indonesia sendiri nih, smartwatch yang dirilis oleh brand smartphone itu udah nggak ada yang pakai Wear OS lagi sekarang, kecuali Oppo Watch ini. Jadi cukup refreshing lah menurut saya. Tampilannya asik, navigasi juga mudah, terasa simpel dan modern. Terus sepertinya ada sedikit yang dimodif oleh Oppo, seperti tampilan app drawer-nya. Dan tetap terlihat bagus sih. Dan yang penting, animasinya itu terasa smooth. Oppo Watch ini memakai chipset Snapdragon 3100 dengan RAM 1GB dan internal storage 8GB. Memang untuk wearable ada sebuah chipset yang lebih baru, tapi mungkin itu karena benar-benar baru keluar ya, jadi memang nggak sempat gitu untuk dipakai di watch ini. Fungsi dari Oppo Watch ini juga banyak, termasuk untuk mengangkat telepon tanpa perlu keluarin smartphone kita. Karena Oppo Watch dilengkapi dengan speaker dan mikrofon. Bisa juga membalas pesan chat melalui suara ataupun keyboard. Untuk aplikasi juga banyak. Kita bisa explore sendiri di Play Store. Oppo Watch ini juga dilengkapi dengan fitur umum di smartwatch seperti heart rate sensor, sleep tracking, dan menghitung step. Dan tentunya bisa membantu kita untuk olahraga juga, dan pilihan jenis workout-nya tuh banyak banget. Selain memakai Google Fit, ada juga apps dari Oppo-nya langsung, dan dia bisa membimbing kita untuk melakukan exercise. Kalau mau ganti lagu di Spotify, sewaktu jogging juga bisa melalui jam ini. Terus kalau jogging tapi males bawa HP, ada juga aplikasi untuk taruh musik di internal watch ini. Tinggal search saja di Play Store. Kita juga bisa langsung connect ke TWS. Terus dilengkapi juga dengan GPS, jadi kalau kita nggak bawa HP, jam tangan ini masih bisa nge-track jalur kita sewaktu jogging. Tapi datanya baru bisa diakses sewaktu kita connect ke HP melalui Google Fit ataupun HeyTap dari Oppo. Ada juga Google Maps yang bisa membantu navigasi kita di jalan. Tentunya ada Google Assistant dan Google Translate. Watch face-nya sendiri pilihannya banyak dan bisa kita modifikasi. Kalau kurang ya masih bisa cari di Play Store ya. Yang menarik ada fitur AI juga yang bisa mengambil color palette dari outfit yang kita pakai. Oke, sebetulnya dulu saya pernah pakai Android Wear udah lama pas generasi awal ya. Dan yang bikin saya frustasi waktu itu adalah kinerja baterainya yang boros banget. Tapi Oppo Watch ini pas saya coba, ternyata udah lumayan improve jauh ya. Kalau dulu tuh saya pakai dari pagi hingga siang atau sore hari udah minta dicas. Apalagi kalau kita connect ke HP. Tapi Oppo Watch ini sangat memungkinkan untuk dipakai lebih dari sehari. Terus kalau mengecas juga cepat karena sudah dilengkapi dengan Watch VOOC Flash Charge. Kurang lebih butuh 15 menit untuk mengisi ke 46% dan 75 menit hingga ke 100%. Dan yang menarik juga di sini ada fitur Power Saver Mode yang diklaim bisa bertahan hingga 21 hari.
Tapi sewaktu masuk ke mode ini, tampilan dan fungsinya juga jadi sangat simpel. Hanya fungsi basic aja, nggak selengkap di mode biasa. Dan ternyata Oppo juga memakai chipset yang berbeda untuk menangani mode ini. Makanya dia bisa hemat lumayan jauh ya, dan ini menurut saya pintar dan menarik sih. Oke, terakhir kita bahas strap atau talinya ya. Jadi di paket penjualannya kita udah dikasih ini sebuah strap yang berbahan silikon atau rubber. Strapnya ini bisa diganti, tapi konektornya itu nggak universal, jadi dia khusus. Saya sebetulnya butuh satu strap lagi yang berbahan kulit atau bahan yang berbeda dengan rubber ini ya, untuk dipakai di acara atau kegiatan tertentu. Yang original dari Oppo, saya cek belum tersedia, mungkin nanti ya. Jadi saya harus cari yang third parties. Nah, untungnya ada sih yang jual pas saya cek beberapa e-commerce ya, jadi kalian tenang aja, tetap ada yang jual yang third parties, walau memang nggak sebanyak strap yang konektornya universal. Kesimpulannya, menurut saya Oppo Watch ini impresif. Saya yang tadinya prefer jam tangan bundar, malah akhirnya memutuskan untuk lebih sering memakai Oppo Watch ini. Karena jamnya memang premium sih. Dan sepertinya desain kotak ini memberikan kesan modern dan futuristik juga. Paling strapnya saya perlu beli satu style lagi untuk memenuhi kebutuhan saya. Terus saya juga memakai Wear OS, jadi ekosistemnya sama dengan Google dan Android ya. Saya juga penasaran dengan perkembangan Wear OS sekarang. Abis itu layarnya juga bagus dan premium berkat dual flexible curve-nya. Dengan harga sekitar 4,5 juta, Oppo Watch ini recommended banget buat kalian yang memakai ekosistem Android ataupun memakai smartphone Oppo ya. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.